2186 kekuatan Leng Ying. Pada awalnya, Dong Yuanjin mengira kekuatan Duan Lingtian berada di puncak bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage, mirip dengan Hall Master dari Enforcement Hall. Ketika dia menemukan Hall Master dari Enforcement Hall telah menembus ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage, dia pikir Hall Master akan dapat mengalahkan Duan Lingtian dengan mudah. Namun, berdasarkan situasinya, sepertinya dia salah. Kekuatan Duan Lingtian tidak sesederhana berada di puncak bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Jika kekuatannya hanya di puncak bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage, bagaimana mungkin dia bisa memotong lengan Dong Yuanjin di depan Hall Master of the Enforcement Hall? Selain itu, bahkan ketua aula dari aula penegakan tidak dapat bereaksi tepat waktu. "Tuan aula tuan," Dong Yuanjin berteriak. Dia dengan cepat menghentikan pendarahan di lengannya sebelum dia buru-buru terbang. Dia bahkan tidak berani meraih lengannya yang telah terputus. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia berdiri di belakang Leng Ying. Baginya, Leng Ying adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jika Leng Ying tidak bisa menyelamatkannya, satu-satunya hasil baginya adalah kematian. Leng Ying berteriak dengan marah, "Duan Lingtian!" Saint Origin mulai bangkit dari tubuhnya saat angin mulai bertiup kencang, menyebabkan jubah orang berkibar keras. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah terpaksa mundur oleh angin. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Ketika kerumunan telah mundur ke jarak yang aman, mereka melihat ke arah Leng Ying. Terlepas dari keterkejutan, sedikit rasa hormat bisa terlihat di mata mereka. Tuan Balai Guru benar-benar marah sekarang. Banyak dari mereka merasakan perubahan suasana hati Leng Ying. Leng Ying memandang Duan Lingtian dengan dingin. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan begitu berani untuk memotong anggota tubuh bawahannya di depannya, Hall Master. Dia sangat marah. Meskipun serangan Duan Lingtian sangat kuat, itu tidak membuatnya takut. Jika sebelumnya, mungkin, dia akan waspada. Namun, dia telah menembus ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Dengan berbagai teknik yang telah dia kuasai sejak lama, dia yakin dia bahkan lebih kuat dari Hong Yun, salah satu penjaga sekte pemujaan api. Dia yakin dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Dia pikir dia tidak bisa bereaksi tepat waktu karena dia tertangkap basah. Lagi pula, dia tidak menyangka Duan Lingtian akan berani menyerang Dong Yuanjin di depannya. Astaga, Leng Ying bergerak. Ledakan. Begitu Leng Ying menyerang, suara ledakan terdengar di udara dan bumi mulai bergetar. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah mengeluarkan darah dari telinga mereka. Jelas gendang telinga mereka terluka. Dengan bantuan gerakannya kemampuan surgawi, Leng Ying terbang keluar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan Saint Origin-nya. Setelah Saint Origin-nya dinaikkan, itu mendekati level pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage. Selain itu, dia memegang tombak sepanjang 7 kaki di tangannya. Jagoan, 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 jagoan. Leng Ying memutar tombak panjang di tangannya begitu cepat sehingga suara mendesing bisa terdengar di udara. Tombak itu segera memancarkan aura destruktif. 1000 prasasti Saint senjata. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia tahu tombak sepanjang 7 kaki di tangan Leng Ying adalah senjata suci 1000 prasasti. Duan Lingtian, aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi sekuat pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage hanya dalam beberapa tahun, tetapi jika kamu berpikir kamu dapat bertindak ceroboh di aula penegakanku hanya dengan sedikit ini, kekuatan, kamu salah besar. Leng Ying berkata dengan dingin. Kerumunan menggigil ketika mereka mendengar suara Leng Ying. Orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah merasa seolah-olah itu adalah musim dingin. Leng Ying terus bergerak dan dia memegang 1000 prasasti Saint Spear miliknya. Astaga, 1000 prasasti Saint Spear mengiris di langit. Seperti naga yang marah menyerbu dengan mulut terbuka lebar, ia menebas Duan Lingtian. Tidak heran dia begitu percaya diri. Master Hall dari Enforcement Hall mungkin lebih kuat dari Guardian Hong Yun. Ini karena kemampuan surgawi yang dia kuasai jauh lebih kuat daripada kemampuan surgawi yang dikuasai penjaga Hong Yun. Dia mungkin tidak cocok untuknya sebelum dia menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Sekarang dia memilikinya, Guardian Hong Yun mungkin bukan tandingannya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia membandingkan Hong Yun,
salah satu dari 3 penjaga besar Sekte Pemujaan Api, yang dia kalahkan dengan Leng Ying, kepala balai dari Balai Penegakan, dan menemukan Leng Ying lebih kuat dari Hong Yun. Tidak heran dia berani menyerang meskipun aku telah menunjukkan kekuatan di bentuk ketujuh dari tahap surgawi ketika aku memotong lengan Dong Yuanjin sebelumnya. Ternyata, dia percaya diri karena kemampuan surgawi yang dia kuasai. Duan Lingtian berhasil menemukan jawabannya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage bergantung pada kemampuan surgawi yang telah dia kuasai. Semakin kuat kemampuan surgawi, semakin kuat. Berdasarkan ini, kekuatan Leng Ying pasti sangat kuat. Tidak heran dia secara luas diakui sebagai orang paling kuat di bawah bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Hall Master Leng Ying memang luar biasa. Satu Duan Lingtian berpikir dalam hati. Jagoan, jagoan, jagoan. Jagoan, jagoan. Saat Leng Ying menyerang, dia memutar 1000 prasasti Saint Spear di tangannya lagi. Selain itu, sepertinya kecepatannya juga meningkat. Suara mendesing bisa terdengar di belakang tombak. Sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian tepat saat tombak Leng Ying turun dari langit padanya. Bahkan jika taktik bela diri ofensif yang dikuasai Leng Ying ini belum mencapai puncak taktik bela diri biasa di dunia biasa, itu cukup dekat dengan itu. Ditambah dengan kemampuan surgawi ofensifnya, itu sangat kuat sehingga aku cukup yakin tidak banyak pembangkit tenaga listrik di bawah bentuk 8 Saint Celestial yang bisa menahan pukulan langsung darinya. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Tombak itu berkilauan di bawah sinar matahari saat terus turun dari langit seperti naga yang energi. Tuan Hall Master akan habis-habisan. Pada saat yang sama, wakil Aula Master di Aula Penegakan, termasuk Jiang Qin, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jika seseorang memberitahu mereka bahwa ketua aula dari Aula Penegakan harus melepaskan semua kekuatannya untuk melawan murid sejati, mereka tidak akan mempercayainya. Itu tidak masuk akal. Namun, kebenaran terbentang di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tuan Hall Master, Dong Yuanjin yang berdiri di dekat Leng Ying melihat pemandangan di depannya dengan penuh harap. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Leng Ying bisa mengalahkan Duan Lingtian. Akan lebih baik lagi jika Leng Ying bisa membunuh Duan Lingtian. Akan lebih baik jika Leng Ying memenangkan pertempuran. Dia akan hancur jika Duan Lingtian menang. Aku benar-benar menyesal. Mengapa saya tidak secara pribadi membunuhnya saat itu? Dong Yuanjin berpikir dalam hati. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat itu, Duan Lingtian hanyalah seekor semut dibandingkan dengannya. Dia bahkan berpikir itu akan mengotori tangannya jika dia harus membunuh Duan Lingtian secara pribadi. Namun, orang yang dianggap sebagai semut sekarang cukup kuat untuk membunuhnya dengan mudah. Jika dewa memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam membunuh Duan Lingtian sebelum dia bisa berubah menjadi ancaman. Sayangnya, ini hanya angan-angannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Leng Ying untuk menghentikan Duan Lingtian. Jika tidak, dia akan dikutuk. Hall Master Leng Ying, seranganmu memang luar biasa. Saya yakin tidak banyak orang di bawah bentuk ke-8 dari tahap surgawi yang bisa menahannya. Duan Lingtian berkata dengan keras. Semua orang mendengar suaranya. Duan Lingtian terus berkata, sayangnya, orang-orang yang tidak bisa menahan seranganmu tidak termasuk aku. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Sun Saint Origin miliknya yang telah dibangkitkan oleh Divine Ability, The Elementary Devouring Tactic, tiba-tiba melonjak ke dalam Thousand Inscription Saint Sword yang telah kembali ke tangannya. 2187 mencoba melarikan diri. Ketika Duan Lingtian mengirim Sun Saint Origin miliknya yang telah ditingkatkan oleh kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, ke dalam pedang 1000 prasasti Saint, dia bergerak saat dia melemparkan kemampuan surgawi serangan tipe pedang yang belum pernah dia gunakan. Untuk waktu yang lama. Surgawi dunia lain. Faktanya, Duan Lingtian tidak menggunakan kemampuan surgawi ini ketika dia melawan Hong Yun, salah satu dari 3 penjaga sekte pemujaan api yang hebat. Berdasarkan ini, jelas terlihat bahwa Leng Ying lebih kuat dari Hong Yun. Desir, desir, desir. Di bawah pengawasan orang banyak, beberapa klon Duan Lingtian yang memegang pedang suci 1000 prasasti muncul hanya dalam sekejap mata. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Ketika klon Duan Lingtian muncul, mereka tidak berpisah. Sebaliknya, mereka berkumpul di tempat yang sama. Teknik mengendalikan pedang.
Pikiran ini muncul di benak Duan Lingtian ketika klon muncul saat dia melemparkan teknik pengendalian pedang dari Sword Warding Heart, tahap ketiga dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Astaga, astaga, astaga. Dalam sekejap mata, 1000 pedang Sein Prasasti di tangan Duan Lingtian dan 1000 pedang suci prasasti di tangan klon berbaris saat mereka bersiap untuk menyerang 1000 prasasti Sein Spear yang menyerupai naga yang marah di tangan Leng Ying. Pedang 1000 prasasti Sein berbaris seragam seperti tentara. Hanya dalam sekejap, salah satu dari 1000 prasasti Sein pedang terbang dan bertabrakan dengan 1000 prasasti Sein tombak di tangan Leng Ying. Dentang, dentang, dentang. Ketika 1000 prasasti Sein senjata dua orang bertabrakan, suara yang dihasilkannya tidak terlalu keras. Mereka bertempur dalam keheningan. Namun, di saat berikutnya, tanpa peringatan apapun, ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar di udara. Itu sangat keras sehingga membuat orang-orang yang menonton gemetar ketakutan. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terus berdering di udara. Itu disebabkan oleh tabrakan 1000 prasasti Sein Sword dengan 1000 prasasti Sein Spear milik Leng Ying di Leng Ying. Sayap mulai bertiup kencang lagi seperti badai ke segala arah. Pada akhirnya, pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian tidak dapat menahannya dan dihancurkan oleh tombak suci 1000 prasasti di tangan Leng Ying dalam satu pukulan. Kemudian, menghilang tanpa jejak. Ternyata, itu hanya tiruan dari pedang 1000 prasasti Sein. Surgawi dunia lain adalah kemampuan surgawi tipe pedang. Saat itu dilemparkan, tidak hanya akan menghasilkan klon Duan Lingtian, tetapi juga akan menghasilkan klon pedang di tangannya. Secara alami, klon pedang tidak akan sekuat pedang asli. Meski sempat rusak, salah satu klon pedang 1000 prasasti Sein berhasil menguras sebagian kekuatan yang terdapat di 1000 prasasti Sein Spear milik Leng Ying. Desir, desir, dua suara pedang bersiul di udara terdengar lagi saat dua klon dari Tousan Inscription Sein Sword terbang keluar dan mengulangi serangannya untuk menghabiskan kekuatan di Tousan Inscription Sein Spear milik Leng Ying. Saya tidak perlu lagi menggunakan klon keempat dari pedang suci 1000 prasasti. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Hanya dalam sekejap, pedang suci 1000 prasasti yang berbaris di ujung terbang keluar dan melesat melewati dua klon pedang suci 1000 prasasti menuju Leng Ying. Pedang suci 1000 prasasti ini adalah yang asli. Desir. Begitu pedang itu terbang keluar, suara pedang yang bersiul di udara terdengar di udara sesaat sebelum menghilang. Pada saat yang sama, pedang itu bertabrakan dengan 1000 prasasti Sein Spear di tangan Leng Ying. Kengerian muncul di Leng Ying segera saat dia mulai panik. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Leng Ying ketakutan karena dia menemukan kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Sial, pada saat ini, Leng Ying menemukan pedang itu mengalahkan 1000 prasasti Sein Spear tanpa kesulitan. Dia langsung mengirim lebih banyak Sein Origin ke dalam 1000 prasasti Sein Spear tanpa syarat apapun. Bahkan kemudian, itu tidak banyak membantu. Serangan Duan Lingtian jelas jauh lebih kuat, dan dia berada di atas angin. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembunuhan. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terdengar lagi di udara. Langit tampak bergetar seolah-olah akan jatuh. Pedang suci 1000 prasasti Duan Lingtian tampak sangat kuat saat menghancurkan 1000 prasasti Sein Spear milik Leng Ying. Hanya dengan jentikan tangannya, dia menjatuhkan 1000 prasasti Sein Spear dari tangan Leng Ying. Begitu pedang 1000 prasasti Sein terlempar dari tangan Leng Ying, kulit di antara ibu jari kanan dan jari telunjuknya juga terpotong. Darah segar mulai menyembur dari lukanya. Tubuh Leng Ying bergetar tiba-tiba. Wajahnya berubah menjadi hijau sebelum dia memucat. Dia tidak bisa menahan diri dan mulai memuntahkan darah. Ternyata, sebelum 1000 prasasti Sein Spear terlempar dari tangannya, kekuatan serangan Duan Lingtian telah memasuki tubuhnya, menyebabkan dia menderita luka dalam. Sementara Leng Ying memuntahkan darah, sepasang sayap menyala muncul dari punggung Duan Lingtian. Sayap gagak emas. Dia mengepakkan sayapnya, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia muncul di hadapan Leng Ying. Bang! Duan Lingtian mengangkat tangannya sebelum dia menurunkannya dengan cepat. Sebuah telapak tangan yang dikonsolidasikan dari energi murni mendarat di dada Leng Ying seperti gunung, dan itu membuat Leng Ying terbang ke bawah sebelum Leng Ying bahkan bisa mengatur napas. Leng Ying dikirim terbang dengan menyedihkan seperti anak panah yang telah ditembakkan. Saat dia terbang kembali,
dia terus memuntahkan darah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan memanggil pedang 1000 prasasti Sein-nya kembali ke tangannya sebelum dia menyimpannya di cincin tata ruangnya. Setelah itu, dia melayang di udara dengan tenang saat dia melihat ke arah Leng Ying yang akhirnya berhasil menemukan pijakannya dengan susah payah setelah terbang cukup jauh. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Hall Master Leng Ying, apakah Anda masih berencana untuk menghentikan saya membunuh Dong Yuanjin? Sebelum Anda menjawab saya, izinkan saya memperingatkan Anda. Jika kamu memilih untuk menyerangku lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu." Meskipun Duan Lingtian tidak berbicara dengan keras, semua orang yang hadir di tempat kejadian mendengarnya. Ketika mereka mendengar dia berbicara, rasa merinding menjalar di punggung mereka. Betapa menakutkan, bagaimana Duan Lingtian menjadi begitu kuat. Bahkan Lord Hallmaster yang telah menembus ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage sama sekali bukan tandingannya. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir. Jangan bilang bahwa berita dia membunuh Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, juga benar. Apakah dia benar-benar membunuh Raja Singa Emas hanya dengan 3 serangan? Sebelumnya, dia juga menggunakan 3 serangan untuk mengalahkan Lord Hallmaster. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka memiliki ekspresi kebingungan dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka berbisik di antara mereka sendiri dengan suara yang sangat rendah, khawatir mereka akan membuat marah Duan Lingtian jika dia mendengar mereka. Dong Yuanjin yang baru saja menyaksikan sendiri Duan Lingtian mengalahkan Leng Ying, kepala balai dari Balai Penegakan, merasa ngeri. Bagaimana mungkin, Leng Ying tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat? Bahkan Leng Ying, Ketua Aula dari Aula Penegakan, bukanlah tandingannya meskipun Leng Ying telah menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga. Leng Ying, Ketua Aula dari Aula Penegakan, akhirnya menarik napas. Wajahnya sepucat selembar kertas. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, saya akui bahwa saya tidak cocok untuk Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda di Sekte Pemujaan Api hanya dengan sedikit kekuatan? Sekte Pemujaan Api kami memiliki hukum kami sendiri. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh pemimpin Sekte Lord?" Leng Yin menggunakan pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api yang telah menembus bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, bentuk kenaikan surgawi, dalam upaya untuk mengintimidasi Duan Lingtian. Ketika Leng Ying selesai berbicara, sebelum Duan Lingtian bisa membalasnya, dia menemukan Dong Yuanjin, salah satu wakil ketua aula dari Aula Penegakan, sedang mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Duan Lingtian langsung mengepakkan sayap gagak emas yang masih berada di punggungnya. Suara mendesing, hanya dalam sekejap mata, sepertinya Duan Lingtian telah berubah menjadi embusan angin saat dia bergerak untuk menghalangi jalan Dong Yuanjin. Dong Yuanjin kaget dan ngeri. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak menganggap Hall Master sebagai penyelamatmu? Bagaimana perasaanmu? Sudah kubilang aku akan membunuhmu di depan tuanmu Ha." Sebelum Duan Lingtian selesai mengucapkan kata, "Aula", Dong Yuanjin sudah berlutut di udara. Tubuhnya gemetar saat dia berkata, "Duan Lingtian, tolong maafkan aku. Mohon maafkan saya, Anda telah membunuh anak saya yang tidak berbakti, tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Tolong biarkan saja, tolong. Aku mohon dengan sangat, saya mohon padamu." Dong Yuanjin, wakil kepala aula dari Aula Penegakan, tidak hanya menundukkan kepalanya yang bangga pada saat putus asa. Di bawah ancaman kematian, dia bahkan berlutut dan memohon pengampunan di depan orang yang dulu dia anggap sebagai semut. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah untuk bertahan hidup. Sungguh memalukan. Dia memalukan bagi Aula Penegakan. Leng Ying sangat marah ketika dia melihat Dong Yuanjin berlutut dan meminta maaf meskipun statusnya sebagai wakil ketua Aula dari Aula Penegakan. 2188 ke-R dan keberadaan putrinya. Tidak ada permusuhan di antara kita. Duan Lingtian terkekeh saat mendengar kata-kata Dong Yuanjin. "Kamu memerintahkan orang untuk membunuhku dan kamu berani mengatakan tidak ada permusuhan di antara kita. Mungkin, Anda pikir konflik ini dimulai karena putra Anda dan Anda pikir tidak ada permusuhan di antara kita." "Ya," Dong Lin mengangguk cepat. "Dong Yuanjin, jika kau berani menerima kematianmu, mungkin aku akan mengagumimu." Namun, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh.
Dia tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum dia mulai bergerak. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya saat Sun Sein Origin berkumpul di tangannya. Tak lama, dia melambaikan tangannya sebelum menurunkannya. Sebuah telapak tangan yang terbentuk dari Sun Sein Origin miliknya muncul dan jatuh ke arah Dong Yuanjin. Ketika Dong Yuanjin melihat ini, telapak tangannya hanya berjarak 1 kaki darinya. Saat telapak tangan mendarat di atasnya, dia berteriak, "Tidak!" Bam! Suara ledakan terdengar di udara dan Dong Yuanjin terbunuh oleh telapak tangan yang dikonsolidasikan Duan Lingtian dari Sun Sein Origin miliknya. Seluruh tempat itu sunyi. Meskipun orang-orang yang menonton mengharapkan hasil ini, mereka masih merasa merinding saat melihat Duan Lingtian membunuh Dong Yuanjin. Tidak peduli apa, Dong Yuanjin masih menjadi wakil ketua Aula dari Aula Penegakan. Posisinya setara dengan Penatua Api Emas. Putranya tidak ada apa-apanya dibandingkan. Namun, seseorang seperti Dong Yuanjin dibunuh oleh Duan Lingtian begitu saja. Duan Lingtian, saya pribadi akan mencari pemimpin Sekte Lord sehingga dia dapat memimpin masalah ini atas nama Balai Penegakan. Ekspresi Leng Ying, kepala aula dari Aula Penegakan, menjadi dingin ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh Dong Yuanjin. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati beberapa kali. Jadilah tamuku. Namun, Duan Lingtian hanya mengangkat bahu acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata Leng Ying. Sepertinya dia tidak takut sama sekali bahwa Leng Ying akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Faktanya, dia benar-benar tidak takut. Leng Ying hanya mendengus dingin sebagai tanggapan sebelum dia naik ke langit dan menghilang di balik awan. Jelas dia menuju ke tempat kultivasi pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api. Setelah Leng Ying pergi, Duan Lingtian menoleh ke Jiang Qin dan berkata, "Jiang Qin." Jiang Qin terkejut. Tubuhnya mulai gemetar dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia pikir iblis ini, Duan Lingtian, akan membunuhnya karena Duan Lingtian tidak menganggapnya menyenangkan mata. "Tolong biarkan iblis ini bersikap lunak padaku." Jiang Qin berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia siap untuk disiksa, dia hanya berharap Duan Lingtian setidaknya menyelamatkan hidupnya. Namun, pada saat berikutnya, Jiang Qin menyadari bahwa dia salah. Sepertinya Duan Lingtian tidak berniat menyiksanya karena merusak pemandangan. "Aku ingin melihat Gan Ruyan." Duan Lingtian berkata dengan tenang sambil menatap Jiang Qin. Nada suaranya tidak mendukung argumen. Ketika Jiang Qin mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung melebar. Dia berkata, "Gan Ruyan. Kamu tahu Gan Ruyan?" "Dia temanku," jawab Duan Lingtian sambil menatap tajam ke arah Jiang Qin. Jiang Qin tercengang. Duan Lingtian berteman dengan Gan Ruyan. Tiba-tiba, Jiang Qin memiliki gagasan yang kabur tentang mengapa Duan Lingtian menyerangnya sebelumnya. Kemungkinan besar Duan Lingtian menyerangnya karena dialah yang memenjarakan Gan Ruyan di Aula Penegakan. Dia hanya menjalankan tugasnya, tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk membalas dendam padanya. Ketika Duan Lingtian melihat Jiang Qin tetap diam karena terkejut, dia berkata dengan tidak sabar, "Bawa aku ke sana." Suara Duan Lingtian mengejutkan Jiang Qin. Dia langsung menatap Duan Lingtian dengan senyum masam di wajahnya. Ini agak sulit, dia telah dibawa pergi dari Aula Penegakan oleh pemimpin Sekte Tuan. Dia telah dibawa pergi oleh pemimpin Sekte Tuan. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Setelah menyaksikan Duan Lingtian membunuh Dong Yuanjin, Jiang Qin tahu Duan Lingtian bisa membunuhnya dengan mudah jika dia mau. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Dia buru-buru berkata, "Kudengar gadis suci yang meminta pemimpin Sekte Lord untuk membawa Gan Ruyan pergi. Saya tidak yakin mengapa." Petik 2. Gadis suci. Duan Lingtian mengerutkan kening lebih dalam, gadis suci yang mana? Duan Lingtian tahu gadis suci itu adalah KR. Namun, dia sedikit bingung. Apakah KR tidak ada di Aula Penegakan? Mengapa dia meminta Gan Ruyan untuk dikirim? Meskipun istrinya, KR, adalah gadis suci dari Sekte Pemujaan Api, dia juga seorang penjahat di sekte tersebut. Bagaimana mungkin seorang penjahat meminta sesuatu dari pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api? Akankah pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api akan memperhatikan permintaannya? Jiang Qin, perhatikan apa yang kamu katakan. Wakil kepala balai penegakan lainnya yang telah menonton dengan tenang selama ini berteriak ketika dia melihat Jiang Qin akan mengungkapkan masalah tentang gadis suci.
Ekspresinya langsung berubah serius. Lagi pula, sangat sedikit orang di Sekte Pemujaan Api yang tahu bahwa gadis suci telah dibawa pergi dari aula penegakan oleh pemimpin Sekte Pemujaan Api. Meskipun pemimpin sekte tidak pernah secara eksplisit mengatakan kepada mereka untuk merahasiakan masalah ini, tidak pantas untuk mengungkapkan masalah itu dengan mudah. Semua orang di Sekte Pemujaan Api mendapat kesan bahwa gadis suci yang telah menghilang selama bertahun-tahun saat ini adalah seorang penjahat yang dipenjara di aula penegakan. Dia harus menunggu hukumannya sampai pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api keluar dari kultivasinya yang tertutup. Meskipun pemimpin Sekte Pemujaan Api telah keluar dari kultivasi tertutupnya, dia masih belum menghukum gadis suci. Faktanya, dia telah membawanya keluar dari aula penegakan. Reputasi pemimpin Sekte Pemujaan Api akan terpengaruh jika berita ini menyebar. Orang akan berpikir pemimpin sekte menyalahgunakan kekuasaannya dan mengabaikan hukum sekte. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api berada di atas hukum di sekte tersebut, tetapi itu masih akan merusak reputasinya. Saya lupa, Jiang Qin ngeri ketika dia menyadari apa yang telah dia lakukan setelah mendengarkan kata-kata wakil aula guru lainnya. Sebelumnya, dia sangat takut pada Duan Lingtian sehingga ketika dia ditanyai, dia secara naluriah menjawab tanpa ragu-ragu. Dia menyadari betapa cerobohnya dia telah bertindak. Gadis suci yang mana? Jiang Qin tidak lagi berani mengatakan apapun kepada Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat Jiang Qin sepertinya tidak mau berbicara, dia mendengus. Ini menyebabkan Jiang Qin sedikit gemetar. Dia ingin menggunakan transmisi suara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Duan Lingtian sudah menghilang. Ketika Duan Lingtian muncul kembali, dia berdiri di depan wakil kepala Balai Penegakan Hukum yang telah mengingatkan Jiang Qin. Duan Lingtian memandang wakil aula guru dengan dingin saat dia berkata, "Karena kamu tidak akan mengizinkannya untuk memberitahuku, kamulah yang akan berbicara." Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti orang lain. Wakil ketua aula dari aula penegakan ini tidak berpikir dia akan membawa masalah bagi dirinya sendiri hanya dengan mengingatkan Jiang Qin untuk tidak mengungkapkan apapun. Ketika wakil ketua aula mendengar suara dingin Duan Lingtian dan merasakan niat membunuhnya, dia langsung menyerah. Terutama ketika dia memikirkan orang-orang yang telah dibunuh Duan Lingtian. Gadis suci adalah gadis suci yang hilang sebelum ini. Dialah yang meminta pemimpin sekte Lord untuk membawa Gan Ruyan pergi dari aula penegakan. Meskipun wakil aula master telah memutuskan untuk memberitahu Duan Lingtian segalanya, dia tidak melakukannya secara terbuka. Dia menggunakan transmisi suara untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Ini KR. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia terus bertanya dengan suara yang dalam, "Jangan berbohong padaku. Sejauh yang saya tahu, gadis suci juga dikurung di aula penegakan. Sekarang, katakan padaku, apakah dia benar-benar meminta pemimpin sekte untuk membawa Gan Ruyan pergi dari aula penegakan?" "Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak berani membohongimu." Wakil aula master dari aula penegakan buru-buru mengirim transmisi suara lainnya. "Gadis suci tidak lagi berada di aula penegakan kita juga." Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengetahui tentang keberadaan KR dan putri mereka dari wakil kepala Balai Penegakan Hukum ini. Semuanya ada di tempat budidaya sekte pemimpin Sekte Pemujaan Api. Tidak terlintas dalam pikiran Duan Lingtian bahwa istri dan putri mereka yang telah lama ingin dia temui berada di tempat dia berada sebelumnya. Dia bahkan telah tinggal di tempat itu cukup lama. Tempat itu adalah tempat budidaya pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Itu adalah pulau melayang tertinggi di atas Pulau Sein. Apakah ini berarti mereka mendengar semua yang saya katakan sebelumnya kepada pemimpin sekte? Napas Duan Lingtian menjadi berat. Suara mendesing. Setelah Duan Lingtian mengetahui KR dan putri mereka tidak berada di aula penegakan, dia mengikuti Leng Ying dan berjalan ke tempat budidaya pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api. Ketika Duan Lingtian melewati awan dan tiba di tempat kultivasi pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api, dia melihat Leng Ying melapor dengan keras kepada pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api. "Pemimpin sekte Tuan, Duan Lingtian telah masuk tanpa izin di aula penegakan dan membunuh wakil ketua aula dan sesepuh aula penegakan. Kelakuannya terlalu keterlaluan." 2189 Duan Lingtian dicurigai. "Tolong beri keadilan aula penegakan, pemimpin sekte Tuan." Leng Ying berkata perlahan sambil melihat ke tempat kultivasi pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api.
Nada suaranya dipenuhi amarah. Jelas dia sangat marah pada Duan Lingtian karena membunuh Dong Yuanjian, wakil ketua aula dari Sekte Penegakan, di depannya. Leng Yin sudah lama memperhatikan kehadiran Duan Lingtian. Setelah selesai, dia menatap Duan Lingtian dan tersenyum dingin. Duan Lingtian, bukankah kamu bilang aku bisa melaporkan masalah ini kepada pemimpin Sekte Lord? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu takut sekarang? Ketika Leng Ying melihat Duan Lingtian di sini, dia berpikir bahwa Duan Lingtian khawatir dan mengikutinya ke sini. Kamu terlalu banyak berpikir. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk mencari pemimpin sekte tentang masalah yang berbeda. Ekspresi Leng Ying menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Suara mendesing. Sayap mulai berhembus saat Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, muncul di hadapan Duan Lingtian dan Leng Yin. Leng Yin langsung menyapa Tang Xuan dengan hormat begitu dia melihatnya. Pemimpin Sekte Tuan. Di sisi lain, Duan Lingtian hanya mengangguk dan menyapa Tang Xuan dengan santai. Pemimpin Sekte. Dibandingkan dengan betapa hormatnya Leng Yin, Duan Lingtian bertindak sangat santai. Ketika Leng Yin melihat sikap Duan Lingtian yang santai dan tidak sopan, dia merasa sombong. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian pasti akan dihukum. Namun, dia terkejut ketika melihat Tang Xuan mengangguk pada Duan Lingtian dengan ramah dan tidak tampak marah dengan sikapnya yang santai dan kasar. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pemimpin sekte bukanlah seseorang yang begitu baik dan tidak peduli dengan kesopanan. Mungkinkah temperamen pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api telah berubah setelah dia menembus ke bentuk ke-9 dari tahap Saint Celestial? Hall Master Leng, selamat karena berhasil menerobos ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Tang Xuan memandang Leng Ying dan berkata, menurut hukum kuno di Sekte Pemujaan Api, anggota sekte yang telah menerobos ke bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage akan menjadi guardian. Mulai sekarang, selain sebagai Hall Master dari Enforcement Hall, kamu juga penjaga kelima di sekte itu. Leng Ying diliputi emosi ketika dia mendengar kata-kata Tang Xuan. Dia telah bekerja sangat keras untuk menjadi penjaga Sekte Pemujaan Api. Posisi penjaga begitu tinggi sehingga hanya posisi pemimpin sekte yang lebih tinggi. Namun, dia bingung dengan kalimat terakhir Tang Xuan. Leng Yin memandang Tang Xuan dengan bingung saat dia tergagap, penjaga kelima. Ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Hanya ada 3 penjaga di Sekte Pemujaan Api sejauh yang dia tahu. Sekarang dia telah diangkat ke posisi penjaga setelah menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi, bukankah dia seharusnya menjadi penjaga keempat? Tang Xuan, tentu saja, tahu mengapa Leng Ying bingung. Dia dengan cepat menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, kami sudah memiliki penjaga keempat di Sekte Pemujaan Api sebelum kamu menjadi penjaga. Orang ini adalah penjaga Lingtian. Saya berencana untuk secara resmi memberinya gelar penjaga dalam waktu 3 hari di depan semua orang di sekte. Sepertinya saya harus mengumumkan bahwa sekte tersebut sekarang memiliki 2 penjaga baru. Pada saat itu, wilayah barat dan provinsi atas akan mengetahui bahwa kita sekarang memiliki 5 penjaga di sekte itu. Ketika dia selesai berbicara, ada senyum lebar di wajahnya. Jelas sekali dia dalam suasana hati yang baik. Penjaga Lingtian. Ketika Leng Ying mendengar kata-kata Tang Xuan, matanya langsung melebar. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia ingat bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya. Wajar jika dia menjadi penjaga di Sekte Pemujaan Api. Hal ini tidak terpikirkan oleh Leng Ying karena selama ini dia menganggap Duan Lingtian sebagai murid sejati. Bahkan jika Duan Lingtian terbukti lebih kuat darinya, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa seorang murid sejati akan dijadikan penjaga. Ya, Tang Xuan mengangguk. Hall Master Leng, saya tahu tentang apa yang terjadi di aula penegakan sejak saya memantau sekte dengan kesadaran surgawi saya. Dapat dimengerti jika penjaga Lingtian membalas dendam. Bagaimanapun, keluarga Dong adalah orang yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Mari kita letakkan masalah ini di belakang kita. Bagaimana menurutmu, Hall Master Leng? Tang Xuan bertanya sambil menatap Leng Ying. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia mendengar kata-kata Tang Xuan. Pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api, memang, telah menutupi seluruh sekte Pemujaan Api dengan kesadaran surgawinya. Karena itu masalahnya, aku akan mendengarkanmu, Tuan Pemimpin Sekte. Begitu Jiang Qin mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah penjaga di Sekte Pemujaan Api, dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia mengeluh lagi. Seorang penjaga di Sekte Pemujaan Api agak di atas hukum sekte,
Bahkan jika Duan Lingtian tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Dong dan membunuh mereka tanpa alasan, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi ada permusuhan antara dia dan keluarga Dong. Sekte Pemujaan Api sangat mementingkan para penjaga. Keluarga Dong tidak ada bandingannya. Bagaimanapun, kehilangan keluarga Dong adalah masalah yang tidak penting. Namun, hilangnya Guardian akan secara signifikan mempengaruhi Sekte Pemujaan Api. Penjaga Lingtian, Aula Master Leng, kalian berdua sekarang adalah pilar dari Sekte Pemujaan Api. Biarkan saya menjadi hakim dalam hal ini. Saya ingin Anda berdua melepaskan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Tatapan Tang Xuan bergeser antara Duan Lingtian dan Leng Ying. Dia telah berbicara dengan tenang tetapi nadanya tidak menimbulkan argumen. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Saya sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan Hall Master Leng, jawab Duan Lingtian. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak memiliki permusuhan dengan Leng Yin. Dia hanya menyerang Leng Ying sebelumnya karena Leng Ying telah mengganggu masalah antara dia dan keluarga Dong. Karena dia sudah membunuh keluarga Dong, dia tidak peduli dengan Leng Yi selama Leng Ying tidak mencari masalah dengannya. Jangan khawatir, pemimpin sekte Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Leng Ying dengan cepat menjawab segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tang Xuan dan mengabaikan Duan Lingtian sebelum dia pergi. Meskipun dia telah menyetujui kata-kata Tang Xuan, itu tidak berarti dia ingin berteman dengannya. Tindakannya seperti protes diam-diam. Tang Xuan mengerutkan kening ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti perasaan Leng Ying. Meskipun Leng Yin tidak akan bertindak melawan Duan Lingtian, bukan berarti dia ingin berteman dengan Duan Lingtian. Butuh waktu lama bagi keduanya untuk saling bersahabat. Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk terburu-buru. Penjaga Lingtian, saya mendengar Anda berkata kepada Hall Master Leng bahwa Anda mencari saya. Tang Xuan bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk dan berkata terus terang, pemimpin sekte, saya berteman dengan Gan Ruyan, murid langsung penjaga King Huo. Saya mendengar dia tinggal di tempat kultivasi Anda. Saya ingin tahu apakah Anda akan membiarkan saya melihatnya. Petik 2. Penjaga Lingtian, ini masalah kecil, kata Tang Xuan, menyebabkan mata Duan Lingtian langsung menyala. Namun, saya khawatir Anda datang pada waktu yang salah, penjaga Lingtian. Ruyan telah berkultivasi secara tertutup dan belum keluar. Dia tidak akan keluar sampai dia memiliki terobosan. Saya pikir Anda harus menunggu beberapa saat sebelum Anda dapat melihatnya. Duan Lingtian menyipitkan matanya segera ketika dia mendengar ini. Matanya redup dan senyum di wajahnya membeku. Dia tidak menyangka Tang Xuan akan mengatakan hal seperti itu. Gan Ruyan tidak akan keluar sampai dia membuat terobosan. Secara alami, dia tidak percaya Tang Xuan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian meskipun dia tahu itu bohong. Jika dia bertindak sembrono sekarang, itu hanya akan memperburuk situasi. Duan Lingtian menenangkan dirinya sebelum dia berkata, dia tidak akan keluar sampai dia menerobos. Karena dia tidak bisa bertemu Gan Ruyan, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia tahu KR dan putri mereka adalah tempat kultivasi pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Untuk menghindari kecurigaan, setelah Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Tang Xuan, dia tidak menoleh sama sekali. Apakah aku terlalu memikirkan sesuatu? Tidak ada yang salah dengan kata-kata dan tindakan Duan Lingtian tetapi ada kerutan di wajah Tang Xuan. Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Satu-satunya koneksi adalah dia mengenal Gan Ruyan dan dia berasal dari provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Dengan kesadaran surgawi Tang Xuan mencakup semua sekte pemujaan api, dia tahu bahwa Duan Lingtian pergi ke aula penegakan untuk mencari Gan Ruyan. Dia langsung teringat gadis suci dan suaminya yang berasal dari provinsi bawah. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali bertemu Duan Lingtian, dia memperhatikan bahwa mata putri gadis suci itu memiliki kemiripan dengan mata Duan Lingtian. Tang Xuan tidak terlalu memikirkannya sampai kesadaran surgawinya menyadari bahwa Duan Lingtian pergi ke aula penegakan untuk mencari Gan Ruyan. Jangan bilang Duan Lingtian adalah pria Seinville yang juga berasal dari provinsi bawah. 2190 rasanya seumur hidup telah berlalu. Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, hanya curiga. Dia pikir itu terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan.
Ketika Duan Lingtian pergi tanpa tanda-tanda keengganan sama sekali, dia mulai semakin meragukan kecurigaannya. Saya harap Anda bukan pria itu, jika tidak, Tang Xuan bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan sedikit kekejaman. Jika Duan Lingtian hanyalah seorang murid sejati biasa di Sekte Pemujaan Api, Tang Xuan dapat dengan mudah memaksanya untuk bersumpah pada sumpah hukuman pencahayaan untuk memverifikasi kecurigaannya. Namun, Duan Lingtian bukan lagi murid sejati. Dia sekarang adalah penjaga Sekte Pemujaan Api. Seorang penjaga adalah pilar dari Sekte Pemujaan Api. Kecuali jika Tang Xuan yakin dengan kecurigaannya, dia tidak akan memaksa Duan Lingtian untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat hanya karena kecurigaannya atau karena dia lebih kuat dari Duan Lingtian. Jika Tang Xuan salah tentang kecurigaannya, itu mungkin menyinggung Duan Lingtian, dan Sekte Pemujaan Api mungkin kehilangan salah satu penjaganya. Terlebih lagi, jika mereka kehilangan Duan Lingtian, mereka akan kehilangan senjata suci, tablet segel iblis, yang juga bisa mengalahkan iblis. Jika klan iblis muncul dan Sekte Pemujaan Api tidak memiliki tablet segel iblis, mereka akan berada dalam kerugian besar. Tang Xuan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi kecuali benar-benar diperlukan. Untuk alasan ini, Tang Xuan tidak akan meminta atau memaksa Duan Lingtian yang sekarang menjadi penjaga Sekte Pemujaan Api untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat atas spekulasinya kecuali dia yakin. Aku punya banyak waktu. Jika dia benar-benar pria Saint Gil dari provinsi bawah, dia akhirnya akan membuat kesalahan dan mengekspos dirinya sendiri, gumam Tang Xuan pelan sebelum dia kembali ke tempat kultivasinya. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari hal ini. Setelah dia pergi, dia masih memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan KR dan putri mereka sesegera mungkin. Dia takut akan keadaan tak terduga yang mungkin muncul jika dia terlalu lama. Setelah Duan Lingtian meninggalkan tempat budidaya Sekte Pemimpin Sekte Pemujaan Api, dia kembali ke kediamannya yang dulu dia tinggali ketika dia masih menjadi murid sejati. Semuanya masih sama seperti ketika dia meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan dan posisinya. Dalam 3 hari berikutnya, Sekte Pemujaan Api gempar atas kembalinya Duan Lingtian dan tindakannya di White Tiger Sanctum dan Enforcement Hall. Duan Lingtian telah membuat percikan besar segera setelah dia kembali ke Sekte Pemujaan Api setelah pergi selama beberapa tahun. Begitu dia kembali, dia pergi ke White Tiger Sanctum dan mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum dengan mudah. Setelah itu, dia pergi ke Aula Penegakan dan membunuh Penatua Yang, seorang tetua Balai Penegakan, Dong Lin, dan Dong Yuanjin, salah satu wakil ketua Aula Balai Penegakan. Selain itu, dia bahkan melukai Jiang Qin, wakil master aula lainnya di Aula Penegakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia bahkan melukai Leng Ying, Hall Master dari Enforcement Hall, yang telah menembus ke bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dari apa yang saya ketahui, kemampuan surgawi yang telah dikuasai oleh Hall Master Leng Ying sangat luar biasa. Faktanya, penjaga Hong Yun bahkan mengatakan bahwa dia mungkin tidak cocok untuknya setelah dia menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Memang, saya ingat Guardian Hong Yun mengatakan ini juga. Rupanya Duan Lingtian hanya menggunakan 3 serangan dengan pedangnya untuk mengalahkan Hall Master Leng Ying. Dia mengalahkan Hall Master Leng Ying dengan 3 serangan. Berdasarkan ini, saya pikir berita dari Sin City benar. Dengan kekuatannya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsun, salah satu dari 4 karmapa hebat dari Sekte Kesetra Hitam, hanya dengan 3 serangan. Tepat sekali. Dalam hal kekuatan, Raja Singa Emas Xie Kangsun dari Sekte Kesetra Hitam jauh lebih lemah daripada penjaga Hong Yun. Karena Duan Lingtian mampu mengalahkan Hall Master Leng Ying yang wali Hong Yun katakan akan lebih kuat darinya begitu dia memiliki terobosan, itu pasti mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuh Raja Singa Emas dengan 3 serangan. Berita tentang kekuatan Duan Lingtian saat ini menyebar kemana-mana di Sekte Pemujaan Api. Aku tidak percaya ada orang seperti itu di antara para murid sejati, dia seperti monster. Tepat sekali, saya tidak berpikir bahkan ada murid sejati yang kuat dalam sejarah Sekte Pemujaan Api, kan? Petik 2, ada batasan usia untuk menjadi murid sejati. Kakak senior Duan Lingtian bahkan belum melewati batas usia. Untuk berpikir dia sudah menembus ke bentuk ketujuh atau di atas tahap Saint Celestial.
Bahkan Pei Sihai yang secara luas diakui sebagai keajaiban nomor satu di Tanah Suci bela diri Dao oleh para pembudidaya tanpa sekte karena telah menembus 8 bentuk tahap surgawi sebelum berusia 100 tahun tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior Ling Tian, kan? Kakak senior Duan Ling Tian dari Sekte Pemujaan Api kami adalah keajaiban nomor satu sejati di Tanah Suci bela diri Dao. Beberapa orang mulai membandingkan Duan Ling Tian dan Pei Sihai. Duan Ling Tian bahkan belum mencapai usia 50 tahun, tetapi sepertinya kekuatannya dapat menyaingi kekuatan besar di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Pei Sihai adalah seorang yang luar biasa karena berhasil menembus bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci sebelum berusia 100 tahun, tetapi prestasinya tidak seberapa dibandingkan dengan Duan Ling Tian. Banyak orang di Sekte Pemujaan Api mulai menganggap Duan Ling Tian sebagai keajaiban nomor satu di Tanah Suci bela diri Dao. Di tempat budidaya Lutai, pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Keajaiban nomor satu di Dao Martial Seinland. Ketika Bu Hong mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Duan Ling Tian sejak dia kembali, dia sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa murid sejati yang telah melumpuhkan bakat bawaannya saat itu akan menjadi begitu kuat sekarang setelah dia kembali. Honger, lupakan permusuhan antara kamu dan dia. Kamu hanya akan membawa masalah bagi dirimu sendiri jika kamu tidak membiarkan masalah ini pergi. Bahkan Lutai, pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum, tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di depan Duan Ling Tian saat ini. Apa lelucon? Duan Ling Tian dengan mudah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum, dan kekuatan Lutai setara dengan dia. Berdasarkan bakat bawaan Duan Ling Tian, dia hanya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Terlebih lagi, apa yang telah dilakukan Duan Ling Tian di aula penegakan membuat Lutai menyadari bahwa Duan Ling Tian bukanlah orang yang baik atau pemaaf. Jika dia dan Bu Hong memutuskan untuk menentang Duan Ling Tian, hasil mereka akan mirip dengan keluarga Dong. Saya mengerti, Tuan, kata Bu Hong sambil menundukkan kepalanya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat keengganan di matanya. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, di alun-alun pusat di Pulau Sein di Sekte Pemujaan Api. Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, telah muncul. Penampilannya, tentu saja, menyebabkan keributan. Banyak murid Seinland segera mengerumuni Central Square. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api muncul di depan umum setelah menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap Sein Celestial, formulir Celestial Ascension. Pemimpin sekte Tuan. Pemimpin sekte Tuan, ketika sekelompok murid Seinland di Central Square melihat Tang Xuan, mereka semua menjadi bersemangat. Setelah beberapa saat, mereka melihat ada 2 orang lain yang berdiri di belakang Tang Xuan. Ini Hall Master Leng Ying dari Enforcement Hall dan kakak senior Duan Ling Tian. Orang-orang yang berdiri di belakang Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, tidak lain adalah Duan Ling Tian dan Leng Ying. Kesunyian, kata Tang Xuan. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Tang Xuan tidak bertele-tele dan langsung mengumumkan, saya, Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, dengan ini mengumumkan bahwa kami akan memiliki 2 penjaga baru di Sekte Pemujaan Api. Orang-orang yang berdiri di belakangku ini adalah penjaga Ling Tian dan penjaga Leng Ying. Tang Xuan secara langsung mengumumkan kepada semua murid dan pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api bahwa tidak ada lagi 3, tetapi 5 penjaga di Sekte Pemujaan Api. Begitu dia selesai berbicara, dia memberikan token identitas penjaga kepada Duan Ling Tian dan Leng Ying, secara resmi memberi mereka posisi penjaga. Seperti yang diharapkan, kerumunan segera menjadi keributan. Meski sebagian besar orang sudah bersiap untuk ini, mau tak mau mereka merasa senang saat menyaksikan acara spektakuler ini. Setelah beberapa saat, pejabat tinggi yang dipimpin oleh 2 wakil pemimpin Sekte Pemujaan Api berjalan dan mulai memberi selamat kepada Duan Ling Tian satu demi satu. Saya ingin memberi hormat kepada Anda, penjaga Ling Tian. Selamat, penjaga Ling Tian. Saya ingin memberi hormat kepada Anda, penjaga Ling Tian. Selamat, penjaga Ling Tian. Di antara orang-orang yang datang untuk memberi selamat kepada Duan Ling Tian, ada beberapa wajah yang dikenalnya juga. Penatua Api Perak Guo Xiong dan pengawas Nizui dari Istana Kematian di Suaka Penyu Hitam ada di antara mereka. Mereka berdiri lebih jauh saat mereka memberi selamat kepadanya, ini karena posisi mereka lebih rendah dari sekelompok pejabat tinggi yang berdiri di depan. Terlepas dari 2 wakil pemimpin sekte,
Kelompok pejabat tinggi Sekte Pemujaan Api sebagian besar adalah sesepuh api emas seperti pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum, yang dengan mudah dikalahkan Duan Lingtian beberapa hari yang lalu dan pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Duan Lingtian mengangguk dengan tenang sebagai tanggapan atas semua kata-kata ucapan selamat. Dia merasa waktu telah berlalu dengan sangat cepat. Orang-orang yang mengucapkan selamat kepadanya adalah orang-orang yang dia kagumi di masa lalu. Namun, mereka sekarang dengan hormat memberi selamat kepadanya.